Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Kali ini dari emiten sektor energi terutama untuk komoditas emas dan perhiasan. Di mana emiten perhiasan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% di sepanjang 2024. Kinerja tersebut akan ditopang oleh penjualan di dalam negeri sebesar 60% dengan memperluas gerai retail. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA, Sandra Sunanto, mengatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% dan laba bersih sebesar 15% di 2024. Kinerja tersebut akan ditopang oleh penjualan dalam negeri sebesar 60% dan kontribusi ekspor sebesar 40%. Sementara kontribusi perhiasan ke kinerja dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami pergeseran dari 80% menjadi 60%. Untuk mencapai target tersebut, HRTA juga berencana untuk melakukan pengembangan pasar ekspor ke beberapa negara di luar India dan United Arab Emirates, seperti Singapura, Vietnam, Amerika Serikat, dan Eropa. Di dalam negeri, HRTA akan memperluas jejak retailnya tahun ini dengan target ekspansi dari 83 gerai di 2023 menjadi minimal 100 gerai di akhir tahun 2024. Manajemen menekankan HRTA memperkuat ekosistem perusahaan melalui program kemitraan strategis yang tidak hanya dengan para pelaku di industri perhiasan dan emas batangan dalam negeri, tetapi juga dengan para pelaku usaha di luar industri, seperti lembaga keuangan dan institusi lainnya. Komitmen awal perseroan untuk membuat emas menjadi inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tetap menjadi prioritas sebagai bagian dari visi dan misi perusahaan. Dari berbagai sumber untuk Ari Exchange. Pemirsa, kenaikan harga komoditas emas secara global di sepanjang perdagangan hari ini ikut mendongkrak pergerakan saham secara teknikal untuk saham-saham perhiasan dan juga saham-saham produksi emas, termasuk juga untuk Harta. Hari ini juga mengalami penguatan yang signifikan. Secara teknikal catatannya adalah Harta hari ini kembali menembus level 400-an setelah di sepanjang tahun 2024 ini level 400-an cukup sulit untuk digapai oleh Harta. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harta di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk Harta di Rp388 per saham. Ini mengalami penguatan jika dibandingkan penutupan hari sebelumnya berada di level Rp386 per saham. 935 mengalami penguatan, sudah menembus di atas level 400-an. Di 10:05 menit ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di Rp406 per saham. Namun di penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan lebih ke arah terbatas dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara updatean di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini penguatan terus berlanjut di mana Harta menguat di atas 7% pemirsa, 7,25% dan berada di level Rp414 per saham. Intraday hari ini sempat berada di level Rp416 per saham. Level ini disentuh oleh Harta di beberapa menit yang lalu di mana di posisi 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harta di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Di perdagangan September, tepatnya di 2023, saham Harta masih diperdagangkan di atas level 500-an. Namun di Oktober, November, Desember, ini lebih cenderung mengalami pelemahan, bahkan di penghujung Desember di 20-an, ini menyentuh ke level terendahnya di Rp342 per saham. Januari, Februari, Maret, saham Harta mencoba untuk bangkit dan diperdagangkan hari ini kembali menembus di atas level 400-an rupiah per sahamnya. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat dengan beberapa indikator yang ada. Dari posisi price to earning ratio-nya masih di kisaran 5.34 kali, PSR-nya di 0.15 kali, PBV-nya masih di 0.96 kali, dan PCFR-nya minus di 2.13 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.